Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful dengan NIM 406240012. Saya Nimatus Ada dengan NIM 406240023. Dan saya Aulia Safira dengan NIM 406240011. Kami dari program studi administrasi perkantoran ITS NU Pekalongan. Pada video ini kami menyampaikan hasil wawancara dengan para ketua organisasi. Kegiatan ini merupakan tugas UAS mata kuliah Psikologi Industri yang diampu oleh Bapak Arya Mulya Pradana, SPSI MA. Di video ini kami membahas topik anehnya jabatan yang fokus pada struktur organisasi dan pembagian pengurus. Semoga video ini bisa memberikan gambaran nyata tentang penerapan materi psikologi industri dalam dunia organisasi. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu narasumber pada wawancara kali ini. Baik, sebelum masuk ke inti pertanyaan, boleh perkenalan dulu nama lengkap Kakak dan menjabat sebagai apa di organisasinya saat ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Santa Sakinah. Saya menjabat sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Bojong. Baik Kak, terima kasih. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan pertama yaitu tentang analisa jabatan. Baik, pertanyaan pertama. Sebagai ketua, bagaimana cara Kakak menyusun struktur kepengurusan dalam organisasi yang Kakak pimpin saat ini? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, Saeb. Yang pertama, dalam menyusun struktur itu kita harus tahu dulu tentang AD/ART sebuah organisasi. Yang kedua, kita juga harus tahu kondisi SDM kita pada saat pertama kali menjabat. Dan yang terakhir, kita juga harus tahu visi dan misi kita terlebih dahulu. Oh, lebih sekali ya. Ya, Oke. Mas. Lanjut ke pertanyaan gue ya. Oke. Apa saja posisi atau jabatan penting di dalam organisasi dan bagaimana pembagian tugas dilakukan untuk masing-masing posisi itu? Oke, di dalam sebuah organisasi itu semua penting, tapi yang terpenting itu ada di badan pengurus harian yang bisa kita sebut sebagai BPH. Di BPH itu sendiri itu kalau di pimpinan anak cabang IPPN itu ada ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, terus ada sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara, lalu ada wakil bendahara. Dan nantinya di bawahnya juga kalau di pimpinan anak cabang IPPNU itu ada departemen. Di sini saya contohkan departemen kaderisasi. Ketua itu bertugas untuk mengevaluasi, terus kita juga cross check. Ketua juga harus pandai dalam segala hal. Tentunya ya kan, ketua juga bertugas ya kan? Ketua juga bertugas untuk melihat gimana kinerja seorang anggota. Dan wakil ketua itu tugas wakil ketua yaitu membackup jikalau ketua itu tidak bisa hadir ataupun ketua tidak bisa melakukannya. Dan wakil ketua juga kadangkala di sebuah organisasi itu wakil ketua memiliki tugas pembagian dari seorang ketua, dan ketua itu tidak terlalu berat. Setelahnya ada sekretaris. Sekretaris itu, sebelum ada sekretaris kan kalau di pimpinan cabang itu ada 2 waka. Wakil ketua 1 itu membidangi kaderisasi dan organisasi. Waka kedua itu membidangi OSB dan dakwah, seperti itu ya, yang paling menonjol. Setelah itu ada sekretaris. Sekretaris tugasnya terkait surat menyurat dan sebagai notulensi. Dan wakilnya pun sama, membackup sekretaris ataupun membagi bagian tugas dari sekretaris. Bendahara tugasnya tentang gimana alur keuangan di sebuah organisasi. Wakil bendahara pun sama. Wakil bendahara bertugas untuk membackup bendahara 1 jikalau bendahara tidak bisa. Kalau di pimpinan anak cabang IPPN sendiri kan tadi tak contohkan sebagai ada departemen kaderisasi. Iya, betul. Nah, tugas kaderisasi itu sebagai mereka itu membuat ataupun mencari ataupun membentuk sumber daya manusia
siapa dan menjabat sebagai apa di organisasi ini saat ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Maulana. Saat ini saya menjabat sebagai ketua di KKT Center kita SMA Pekalongan. Baik Kak, terima kasih. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan pertama ya, yaitu tentang analisa jabatan. Pertanyaan pertama, sebagai ketua, bagaimana cara kakak menyusun struktur kepengurusan dalam organisasi yang kakak pimpin saat ini? Baik, pada saat pelantikan dahulu ya, kita mau dilantik dahulu di bulan Januari, di bulan Desember, dan saat menyusun mengenai kepengurusan itu kami melibatkan para wakil ketua dan juga para PH yang ada di Tech Center untuk menentukan PJ per si dari si di Tech Center. Dan tentunya saya nggak memutuskan itu sendiri, semua diputuskan oleh tim di Tech Center. Seperti itu. Baik Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Pertanyaan yang kedua, apa saja sih posisi atau jabatan penting di dalam organisasi dan bagaimana pembagian tugas dilakukan untuk masing-masing posisi? Baik, kalau dibilang jurusan penting, itu menurut saya semuanya penting sih, dari mulai ketua, dari terus sekretaris bendahara dan para PJ serta anggota-anggota tersebut. Menurut saya mereka adalah hal terpenting yang ada di Tech Center. Mengapa? Karena di setiap proker yang ada di Tech Center itu saya selalu melibatkan seluruh anggota yang ada di Tech Center, terutama para mereka yang hanya menjadi anggota walaupun hanya menjadi anggota, tapi kami kadang memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi ketua di setiap organisasi, bukan di setiap acara yang diadakan oleh Tech Center. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah tiap pengurus sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sejak awal atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan? Untuk tugasnya mereka sudah ada sejak awal saja kita pelantikan, sejak kita pemilihan ketua, setelah itu kita sudah mereng-reng mengenai tugas-tugas bersih dan juga pak tugas dari bendahara, sekretaris segala macam itu sudah ada sejak awal. Dan dibilang menyesuaikan, ya kita juga masih menyesuaikan menyesuaikan tentang pajak yang sekarang kan tadinya DJP ya teman-teman, tapi sekarang dari Cortex itu web pajaknya. Jadi kita perlu menyesuaikan mengenai broker dan tentunya itu kita berhasil karena dibantu dengan pembina kita di Tech Center. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan terus nih, misalnya karena pengunduran diri atau rotasi, apakah ada proses penyerahan tugas atau ada adaptasi jabatan? Untuk penyerahan tugas, iya pasti dikasih tugas yang semestinya ada di Tech Center. Seperti pajak-pajak itu kan kita perlu penyuluhan ke para siswa, bukan siswa sih, mahasiswa di Tech Center Pekalongan. Ada juga untuk para UMKM dan para WP lah yang ada di Pekalongan. Untuk pertanyaan terakhir ya Kak, menurut Kakak seberapa penting pembagian peran yang jelas dalam organisasi untuk mendukung kegiatan dan tujuan bersama? Oke, kalau dibilang seberapa penting, pasti penting banget ya teman-teman. Karena di balik proker yang ada, tentunya kita memperjelaskan lagi dari kegiatan itu seperti apa, terus yang bertanggung jawab siapa, ketuanya siapa, dan itu kami bagi di setiap divisi yang ada di Desa Pekalongan. Contohnya kita ada humas itu kita bikin sebuah proker, mereka harus membuat video untuk menjelaskan pajak kepada masyarakat, dan itu bisa di IG-nya Tech Center Pekalongan. Dan di divisi lain pun ada. Mungkin kalian kepo mungkin bisa cek di IG Tech Center Pekalongan aja ya teman-teman. Terima kasih. Luar biasa ya Kak. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan dalam wawancara kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Semoga pengalaman yang Kakak bagikan bisa jadi pembelajaran buat kami dan teman-teman lainnya. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Kak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman bersama kami. Semoga wawancara ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang mempelajari psikologi industri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.